Nabi Ilyas adalah seorang nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Menurut sebuah riwayat kalau Nabi Ilyas ini memiliki postur badan 5 kali lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam. Dikatakan bahwasannya tingginya Nabi Ilyas 150 meter. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah, inilah kisah selengkapnya tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas diperkirakan hidup pada tahun 910 sampai 850 sebelum Masehi. Al-Quran hanya sedikit saja mengisahkan tentang Nabi Ilyas, yaitu di dalam surat Al-An'am dan surat As-Saffat. Namun ada khilafah dari para ulama tentang siapakah sebenarnya Nabi Ilyas. Di dalam riwayat Ibnu Mas'ud, ia adalah Nabi Idris, sedangkan menurut pendapat para ulama ahli tafsir lain mengatakan Ilyas bukanlah Idris. Ilyas adalah keturunan dari Nabi Harun bin Imran, yang tak lain adalah kakak kandung Nabi Musa bin Imran. Jika kita lihat di dalam Al-Quran di dalam surat Al-An'am ayat 84-85, di sana disimpulkan bahwasannya hanya ada 2 kemungkinan dari mana Nabi Ilyas berasal. Yaitu dia merupakan keturunan Nabi Nuh, atau yang kedua Nabi Ilyas adalah keturunan Nabi Ibrahim. Jika melihat silsilah dari Nabi Idris bukanlah keturunan Nabi Nuh apalagi Nabi Ibrahim. Nabi Idris hidup dan diutus jauh sebelum kedua nabi tersebut. Jadi pendapat sebagian besar para ulama mengatakan Nabi Ilyas bukanlah Nabi Idris. Tetapi beliau adalah keturunan dari Nabi Harun alaihissalam, nabi yang berasal dari kaum Bani Israel. Imam Ibnu Katsir telah meriwayatkan dalam bukunya tentang silsilah keluarga Nabi Ilyas. Bermula dari kisah Nabi Harun yang merupakan leluhur dari Nabi Ilyas alaihissalam. Harun diangkat menjadi nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada masa Nabi Musa. Jadi setelah Musa diangkat menjadi nabi, Nabi Musa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat Harun yang tak lain adalah kakak kandung Nabi Musa, untuk menjadi nabi juga, karena pada saat itu Nabi Musa butuh seorang juru bicara untuk bisa berdakwah kepada kaum Bani Israel. Karena Musa dari kecil mengalami kesulitan untuk berbicara, maka diangkatlah Harun menjadi nabi untuk menemani dakwahnya Nabi Musa. Di dalam Al-Quran sendiri nama Nabi Harun sering disebutkan berdampingan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berbahasa dan merangkai kata-kata. Nabi Harun dinilai cocok untuk mendampingi Nabi Musa pada masa itu. Dan Nabi Ilyas ini berasal dari keturunannya Nabi Harun. Nabi Ilyas ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di daerah yang bernama Baklaba yang terletak di daerah barat Damaskus. Baklaba ini adalah sebuah kota yang masyarakatnya menyembah patung-patung. Patung-patung berhala yang mereka sembah itu bernama berhala Baal. Makanya kota mereka dinamai serupa dengan berhala yang mereka sembah menjadi kota Baklaba. Dikisahkan berhala Baal adalah sebuah patung yang terbuat dari emas dan ditempatkan di bukit-bukit yang tinggi. Ada pula ahli tafsir lain yang mengatakan bahwasanya Baal adalah nama seorang perempuan. Mereka dikatakan menyembah tokoh seorang perempuan di kota itu. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya Baal adalah nama patung berhala yang disembah oleh kaum Nabi Ilyas. Setiap hari Nabi Ilyas mendakwahi kaum ini dan raja mereka, supaya mereka bertauhid hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi rupanya mereka tidak mau mengikuti ajakan dari Nabi Ilyas. Setelah bertahun-tahun mereka didakwahi, akhirnya mereka pun merasa jengkel dan risih kepada Nabi Ilyas. Mereka menganggap Ilyas hanyalah pengganggu yang sering mengancam mereka dengan azab-azab Allah. Suatu ketika anak dari sang raja mengalami sakit yang tak kunjung sembuh. Raja pun berkata kepada Nabi Ilyas, "Hai Ilyas, menurutmu apa yang harus aku lakukan untuk anakku yang tengah sakit?" Kemudian Ilyas menjawab, "Tanyalah kepada berhala-berhala yang kalian sembah. Siapa tahu mereka bisa membantu." Raja pun sangat kesal mendengar jawaban tersebut. Hingga pada suatu hari raja dan rakyatnya bersekongkol untuk mengusir Ilyas dari negeri mereka. Ketika Nabi Ilyas mendatangi mereka untuk berdakwah, mereka melempari Nabi Ilyas dengan batu-batu.
Nabi Ilyas pun tak pernah gentar dan takut untuk terus berdakwah kepada kaumnya supaya mereka tidak tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pada suatu hari ketakutan Nabi Ilyas pun muncul, karena diketahui bahwasanya ada kabar kalau masyarakat di negeri itu mau membunuh Nabi Ilyas. Pada akhirnya Nabi Ilyas pergi ke suatu tempat yang aman dan tinggal di sebuah gua. Setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuan berupa burung gagak yang membawa makanan untuk Nabi Ilyas. Pada suatu hari bencana pun datang kepada negeri yang ditinggalkan oleh Nabi Ilyas. Ketika itu di negeri Baklaba terjadi musim kemarau yang luar biasa. Dikisahkan musim kemarau itu terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Tak ada hujan sama sekali yang turun hingga tanah pun menjadi gersang, dan cuaca menjadi luar biasa panas. Penduduk kota Baklaba yang tidak sanggup bertahan akibat kemarau itu mati satu persatu, karena tak ada makanan dan minuman. Para penduduk negeri itu beranggapan bahwa bencana ini merupakan bencana yang ditimpakan oleh berhala Baal. Karena Nabi Ilyas telah berdakwah di negeri mereka. Kemudian mereka pun bersama-sama pergi mencari Nabi Ilyas dan mereka ingin membunuh Nabi Ilyas, supaya musibah di negerinya segera berakhir. Akhirnya mereka pun mendapati tempat persembunyian Nabi Ilyas. Tapi saat itu Nabi Ilyas pun sudah melarikan diri, karena beliau tahu saat itu ada segerombolan orang dari negeri Baklaba yang hendak datang ke gua di mana Nabi Ilyas tinggal. Nabi Ilyas pun terpaksa lari dengan cara menyusuri sungai hingga sampailah Nabi Ilyas di sebuah rumah tua kecil. Lalu Nabi Ilyas pun mengetuk pintu rumah itu dan mengucapkan salam. Pintu rumah itu pun dibuka oleh seorang wanita yang cukup tua. Kemudian Nabi Ilyas meminta izin kepada wanita itu untuk bersembunyi di dalam rumahnya. Wanita itu pun mengizinkan dan menyuruh Nabi Ilyas untuk masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah tersebut ada anak laki-laki anggota keluarga itu sedang sakit parah. Karena merasa kasihan Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat penyakit anak laki-laki itu. Tak beberapa lama kemudian atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak itu pun sembuh dari sakitnya. Anak anggota keluarga yang sakit itu bernama Ilyasa. Setelah Ilyasa ini sembuh dari sakitnya, hari-harinya diisi dengan belajar bersama dengan Nabi Ilyas. Hingga pada suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Ilyasa menjadi seorang nabi yang kita kenal di Islam sebagai Nabi Allah Ilyasa. Jadi di sini sudah ada 2 nabi yaitu Ilyas dan Ilyasa. Singkat cerita, setelah Nabi Ilyas mengetahui kabar kalau Raja Zalim di negerinya telah meninggal, Nabi Ilyas dan Ilyasa pun mendatangi negeri Baklaba tersebut. Dan keduanya mulai mendakwahi kembali masyarakat di negeri itu. Tapi saat itu rupanya musibah kemarau parah di negeri Baklaba belum berakhir setelah negeri itu ditinggalkan oleh Nabi Ilyas. Sebagian besar masyarakat di negeri itu telah banyak yang meninggal dunia. Akhirnya Nabi Ilyas pun membuat suatu perjanjian kepada masyarakat, apabila mereka mau meninggalkan sesembahan mereka dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Ilyas akan berdoa kepada Allah untuk mengakhiri azab di negeri tersebut. Karena orang-orang telah berputus asa dan tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, dengan terpaksa mereka pun mengikuti saran Nabi Ilyas. Setelah itu mereka mulai menghancurkan berhala-berhala mereka dan kemudian mereka semua bertobat untuk kembali ke jalan yang benar. Setelah janji mereka sudah dijalankan, Nabi Ilyas pun berdoa meminta hujan kepada Allah. Tak lama setelah itu Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Hujan pun turun dengan derasnya di negeri itu hingga berakhirlah penderitaan mereka karena azab kemarau tersebut. Setelah keadaan di negeri Baklaba sudah kembali normal, hewan ternak dan kebun mereka telah menghasilkan banyak makanan, masyarakat di negeri ini kembali menyembah berhala. Artinya ketika itu masyarakat di negeri Baklaba ini kembali menyembah berhala. Mulailah masyarakat membuat patung-patung kembali dan negeri itu menjadi negeri penyembah berhala lagi. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibukakan kembali hati kaumnya. Namun akhirnya negeri itu dilanda kemarau lagi dan ini lebih parah dari sebelumnya.
Nabi Ilyas pun pergi meninggalkan kaumnya yang durhaka itu. Menurut sebuah riwayat, tak lama setelah Nabi Ilyas pergi beliau pun wafat dengan cara diangkat oleh Allah ke langit. Hadis tentang wafatnya Nabi Ilyas disebutkan oleh Wahab bin Munabi, yang menyatakan bahwa saat itu Ilyas berdoa kepada Allah untuk mencabut nyawanya karena kaumnya telah ingkar dan mendurhakainya. Kemudian datanglah binatang yang warnanya merah, lalu Nabi Ilyas pun menaiki binatang tersebut dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan sayap di tubuh Nabi Ilyas serta memakaikan pakaian yang terbuat dari cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah Nabi Ilyas menjadi malaikat, seorang malaikat manusia yang terbang di langit dan berjalan di bumi. Tapi sahabat, hadis ini mengandung kontroversi dari kisah-kisah Israel. Tidak perlu diyakini kebenarannya dan tidak pula didustakan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam bukunya Kisah Sul Anbiya, bahwasannya setiap tahun Nabi Ilyas dan Nabi Khidir berkumpul dan bertemu di Baitul Maqdis Palestina di bulan Ramadan. Kemudian disebutkan Nabi Ilyas dan Nabi Khidir ini setiap tahun melaksanakan ibadah haji berdua. Katanya setiap musim haji itu pasti di Mekah Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Hanya saja orang-orang banyak yang tidak menyadari kehadiran mereka ketika keduanya tengah melaksanakan ibadah haji. Mereka pun meminum air Zam-Zam. Setelah mereka meminum air Zam-Zam, perut mereka akan kenyang selama setahun penuh. Jadi selama 1 tahun mereka tidak akan memakan makanan apapun. Ibnu Katsir juga menyebutkan tidak ada dalil yang sahih tentang kisah hadis-hadis tersebut. Ibnu Katsir juga berpendapat bahwasannya Nabi Ilyas dan Nabi Khidir telah lama wafat. Ada juga kisah yang cukup aneh yang dikisahkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kisahnya begini, pada suatu hari ketika Rasulullah dan para sahabatnya sedang melakukan suatu perjalanan, kemudian mereka pun singgah di suatu lembah. Salah seorang dari sahabat mendengar sayup-sayup ada yang sedang berdoa di lembah itu. Orang yang berdoa itu mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah aku umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirahmati, diampuni dan diterima taubatnya." Anas bin Malik berkata, "Kemudian kulihat sumber suara tersebut, ternyata orang yang sedang berdoa itu adalah seorang laki-laki yang tingginya 300 ini kira-kira sekitar 150 meter. Orang ini malah jauh lebih tinggi dari Nabi Adam alaihi salam yang tingginya hanya 30 meter. Kemudian orang yang tinggi besar itu berkata kepada Anas, "Hai, siapakah engkau?" Anas pun menjawab, "Aku adalah Anas bin Malik, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Orang tinggi besar itu berkata, "Lalu di manakah sekarang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam?" Anas menjawab sambil menunjuk ke suatu tempat, "Di sebelah sana beliau sedang mendengarkan pembicaraanmu." Orang itu berkata, "Wahai Anas, pergilah engkau kepada Muhammad dan sampaikan kepada beliau saudaranya Ilyas mengirim salam kepadanya." Anas pun kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan pesan dari orang yang tinggi besar tadi, yang ternyata orang itu adalah Nabi Ilyas alaihi salam. Maka Rasulullah pun bangkit dari duduknya dan pergi menemui Ilyas. Setelah keduanya bertemu, mereka pun berpelukan, diteruskan dengan mengobrol. Setelah itu Nabi Ilyas yang tingginya 150 meter itu pun berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah makan kecuali hanya sekali dalam 1 tahun dan inilah hari di mana aku harus makan. Bagaimana kalau sekarang kita makan bersama wahai Rasulullah?" Kata Anas, tiba-tiba turun makanan dari langit. Kemudian Nabi Ilyas dan Rasulullah pun makan bersama. Selepas makan kami pun sholat asar berjamaah, kemudian kami pun pergi melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Nabi Ilyas di tempat itu. Kata Imam Baihaqi yang meriwayatkan hadis ini adalah hadis yang sangat parah. Kisah ini juga diriwayatkan di dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Dan Imam Ibnu Katsir menyatakan kisah tentang Nabi Ilyas yang tinggi besar itu adalah hadis yang palsu karena menyelisih hadis-hadis yang sahih. Dari banyak sisi Imam Ibnu Katsir juga memberi contoh dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
Sesungguhnya Allah menciptakan Adam yang tingginya 60 hasta, kemudian generasi setelah Adam tinggi manusia akan semakin tambah pendek. Jadi artinya tidak ada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi dari Nabi Adam. Sahabat-sahabat Muslim yang dirahmati Allah, semoga video kali ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat yang dirahmati Allah, ada begitu banyak hadis Nabi yang menceritakan tentang kedatangan Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman nanti. Kedatangan Nabi Isa ini tidak untuk merusak tatanan atau aturan peran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kedatangannya beliau juga bukan untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Sebab Nabi Isa tidak datang sebagai Nabi ataupun Rasul, melainkan beliau datang sebagai seorang umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa akan mendirikan sholat dan berpuasa seperti kita umat Muslim, bahkan beliau akan pergi haji ke Mekah, ke Baitullah, bukan ke Bethlehem. Nabi Isa akan merobohkan salib dan juga gereja yang selama ini telah mengkhianati ajaran asli yang beliau ajarkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, para nabi itu bersaudara seayah sedangkan ibu mereka berbeda-beda, dan agama mereka itu satu. Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam, karena tidak ada nabi lagi di antara dia dan aku. Dan dia akan turun kembali, jika kalian melihatnya maka kenalilah oleh kalian bahwa dia adalah laki-laki yang sedang tingginya berkulit putih kemerah-merahan. Dia memakai 2 buah baju yang agak kemerahan, seakan di kepalanya meneteskan air walaupun tidak basah. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, menghapus jinsyah serta menyeru manusia ke dalam agama Islam. Di zamannya nanti Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam. Dan Allah akan membunuh Al-Masih Dajjal. Kemudian terciptalah keamanan di muka bumi, hingga singa dengan unta mencari makan di tempat yang sama. Dan demikian juga harimau dan sapi, juga serigala dan kambing. Serta anak-anak kecil bermain-main dengan ular tanpa membahayakan mereka. Beliau akan tinggal selama 40 tahun kemudian beliau wafat. Dan kaum muslimin akan mensolatkannya. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, akan tetap ada dari umatku yang berjuang dalam hak dan istiqomah. Eksis terus hingga sampai hari kiamat. Kemudian Nabi Isa turun, lalu pemimpin umat Islam saat itu berkata kepada Nabi Isa, kemarilah wahai Nabi Isa, jadilah imam dalam sholat kami. Namun Nabi Isa menjawab, tidak, kalian menjadi pemimpin di antara kalian sendiri, sebagai bentuk pemuliaan Allah atas umat ini. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan disahihkan oleh As-Sahabi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Isa masih tetap akan tinggal di bumi hingga terbunuhnya Dajjal. Selama 40 tahun, lalu Allah mewafatkannya dan disolatkan jenazahnya oleh umat Islam. Para sahabat yang dirahmati Allah, dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad serta selain mereka disebutkan sebuah penjabaran yang menarik tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Dari Nawas bin Saman radhiyallahu anhu, dirinya berkata, pada suatu siang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah duduk, beliau menyebutkan ciri-ciri Dajjal. Terkadang Rasulullah merunduk, kadang mengangkat, sampai kami mengira bahwa Dajjal berada di antara pepohonan kurma. Maka tatkala kami mendatanginya, Rasulullah mengetahuinya. Lalu beliau bertanya, sedang apakah kalian? Maka kami menjawab, ya Rasulullah, engkau tadi siang menyebutkan tentang Dajjal. Engkau angkat tubuhmu lalu merunduk sampai kami mengira kalau Dajjal ada di antara pepohonan kurma. Rasulullah kemudian bersabda, bukan Dajjal yang aku takutkan atas kalian. Kalau sekiranya ia keluar dan aku berada di antara kalian, maka cukup bagi kalian aku yang akan menghadapinya. Namun jika dirinya keluar sedangkan aku sudah tiada, maka setiap orang menjadi pelindung bagi dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung setiap muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan ciri-ciri Dajjal.
Sesungguhnya Dajjal adalah seorang pemuda berambut keriting, hidungnya masuk ke dalam. Seakan-akan aku melihat dirinya mirip dengan Abdul Uzza bin Khotan. Maka barang siapa di antara kalian yang menjumpainya bacakan padanya akhir surat Al-Kahfi. Sesungguhnya ia keluar dari tembusan antara Syam dan Irak. Maka ia akan merusak setiap yang dilewatinya. Wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, teguhkanlah kalian pada agama Allah. Kami kemudian bertanya, ya Rasulullah, berapa lama ia tinggal di muka bumi? Rasulullah menjawab, 40 hari, 1 hari bagaikan setahun, dan 1 hari bagaikan 1 bulan, dan 1 hari bagaikan 1 pekan. Setelah itu hari-harinya sama seperti hari-hari kalian sekarang ini, lanjut Rasulullah. Kami bertanya kembali, ya Rasulullah, 1 hari yang bagaikan 1 tahun apakah cukup bagi kami untuk sholat hanya 1 hari? Rasulullah menjawab, tidak cukup, akan tetapi perkirakanlah waktunya. Ya Rasulullah, seberapa cepat perjalanan Dajjal di muka bumi, tanya kami. Rasulullah menjawab, selayaknya mendung yang tertiup angin dan dia mendatangi sebuah kaum dan mengajak beriman kepadanya. Lalu mereka pun beriman dan mengabulkan permintaannya. Dirinya lantas memerintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan dan bumi agar menumbuhkan tanaman. Maka mereka mendapatkan hasil panen yang banyak, kambing-kambing penuh berisi susu, dan memenuhi keinginan mereka. Setelah itu Dajjal mendatangi suatu kaum akan tetapi mereka menolak ucapannya. Tidak mau beriman kepadanya, sehingga ia pun pergi meninggalkan mereka, maka negeri tersebut menjadi kering kerontang dan tandus. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Kemudian Dajjal melewati sebuah reruntuhan, lantas ia berkata kepadanya, keluarkanlah harta karunmu, maka dengan segera keluar harta karun yang sangat banyak bagaikan buah kurma yang bergelantungan di pepohonan. Selanjutnya Dajjal mengajak seorang pemuda untuk beriman kepadanya. Akan tetapi pemuda itu enggan, maka ia memenggal tubuhnya dengan pedang. Tubuhnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dilempar sejauh mata memandang. Kemudian ia hidupkan kembali dan didatangkan kepadanya. Pemuda tersebut datang dengan wajah yang berseri-seri. Manakala Dajjal dalam kondisi seperti itu, Allah menurunkan Nabi Isa. Nabi Isa Al-Masih ibnu Maryam Shallallahu alaihi wasallam. Beliau turun di menara putih di timur kota Damaskus di antara 2 kain kuning, tangannya bergelayut di antara sayap 2 malaikat. Apabila ia menundukkan kepalanya menetes, jika beliau mengangkatnya melandai seperti mutiara. Tidak halal bagi orang kafir yang mendapati aromanya, melainkan orang kafir itu pasti akan mati. Aroma Nabi Isa tercium sejauh mata memandang. Kemudian Nabi Isa akan mencari Dajjal sampai akhirnya berjumpa di pintu Lut. Kemudian Nabi Isa membunuhnya. Setelah itu Nabi Isa mendatangi sebuah kaum yang Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dari keganasan Dajjal. Nabi Isa datang lalu mengusap wajah mereka satu persatu seraya beliau memberi kabar gembira dengan kedudukan yang tinggi di surga kelak. Ketika mereka sedang bercengkrama seperti itu, tiba-tiba Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa. Aku telah membiarkan hamba-hambaku untuk keluar. Mereka adalah kaum yang tidak ada seorang pun yang sanggup menandinginya. Bawalah orang-orang yang ada bersamamu ke Bukit Tur. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Yakjuj dan Makjuj. Mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Rombongan pertama di antara mereka melewati sebuah danau Kobariyah. Mereka meminum air yang ada di dalamnya, kemudian lewatlah sekelompok yang belakangan. Tatkala mendapati airnya telah habis, mereka berkata, sungguh di sini dulu ada air. Kemudian mereka mengepung Nabi Isa alaihi salam beserta para sahabatnya. Sampai kepala sapi pada waktu itu lebih baik daripada 100 dinar sekarang ini. Nabi Isa alaihi salam beserta para sahabatnya kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengutus seekor binatang pada kaum tersebut yang sanggup membunuh mereka dengan cepat sehingga mereka semua meninggal dalam sekejap. Kemudian Nabi Isa alaihi salam beserta para sahabatnya turun dari gunung tersebut. Maka tidak didapati sejengkal tanah pun melainkan penuh dengan mayat serta bau busuk yang menyengat. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seekor burung yang berleher panjang membawa mayat dan membuangnya sesuai apa yang Allah perintahkan.
Setelah itu Allah menurunkan hujan yang menimpa seluruh negeri sehingga muka bumi menjadi bersih dari bau dan kotoran mereka. Selanjutnya dikatakan pada bumi, tumbuhkan tanamanmu kembali limpahkan barokahmu. Maka pada hari itu satu kabilah bisa memakan hanya dengan sebiji buah delima berteduh dengan dedaunannya. Hewan ternak menjadi barokah, sampai satu perahan susu unta cukup untuk manusia dan satu perahan susu sapi cukup untuk satu kabilah. Satu perahan susu kambing cukup untuk satu keluarga. Tiba-tiba Allah meniupkan semilir angin sepoi yang mengalir di bawah ketiak mereka yang mengambil setiap ruh orang mukmin dan muslim. Yang tersisa saat itu adalah sejelek-jeleknya manusia yang berpesta pora dengan khamr. Pada saat itulah hari kiamat datang atas mereka. Para sahabat yang dirahmati Allah. Kembalinya Nabi Isa alaihi salam dan kemudian membunuh Dajjal memberikan hikmah yang sangat besar bagi kita. Di antara hikmah itu adalah, yang pertama membantah kaum Yahudi yang beranggapan bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihi salam. Padahal Nabi Isa lah yang akan membunuh pimpinan mereka yaitu Dajjal. Yang kedua sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam mendapatkan di dalam Injil tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Isa berdoa agar dimasukkan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala mengabulkan doa beliau ketika turun pada akhir zaman. Dan beliau menjadi mujardid atau pembaharu agama Islam. Yang ketiga bahwa turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit untuk dimakamkan di bumi. Karena tidak ada makhluk dari tanah yang mati di selain itu. Yang keempat turunnya Nabi Isa alaihi salam membongkar kebohongan kaum Nasrani menghancurkan salib membunuh babi menghapus pajak. Yang kelima beliau memiliki keistimewaan yang khusus karena jaraknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dan tidak ada nabi lain yang memisahkan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam Nabi Isa alaihi salam berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau turun di akhir zaman nanti tidak membawa syariat yang baru karena agama Islam adalah penutup segala agama. Dan Nabi Isa alaihi salam menjadi hakim bagi umat ini karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh zamannya Nabi Isa alaihi salam adalah zaman yang penuh ketenangan, keamanan dan keselamatan. Allah mengirimkan hujan yang lebat menjadikan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Harta berlimpah serta dihilangkan sifat-sifat iri, benci dan dengki. Semoga video kali ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.